Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak, Ibu, para pemirsa yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu sebelum kami menyampaikan hikmah daripada bulan Ramadan, kami mengajak bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat sehat, panjang umur, dan hidayah Allah bisa menetapi agama Islam yang berpedoman murni Al-Quran dan Al-Hadits, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan benar. Dan di tahun ini kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah. Semua ini adalah nikmat dari Allah, kita syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam juga kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mensyukuri semua perjuangannya yang dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para ulama-ulama dan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita semuanya ilmu Quran hadis, ilmu agama yang hak, yang benar, yang murni. Semuanya kita syukuri alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, atas memperhatikan dan menyimak tayangan kami, menyimak apa yang telah kami sampaikan, kami syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah daripada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, yang mana ini untuk menggapai, mendapatkan pahala yang besar Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang pangkat, yang mana ketika kita beribadah di malam Qadar tersebut, malam pangkat tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam pangkat, itu adalah malam yang bila beribadah di dalamnya maka mendapatkan pahala yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Bila dihitung kurang lebih 83 tahun. Maka untuk mendapatkan malam yang pangkat tersebut juga ada cara. Kita diajarkan dengan melaksanakan beriktikaf, seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Kalian semua jangan sampai mempergauli istri-istri kalian yang mana kalian telah niat beriktikaf di dalam masjid. Jadi ketika sudah niat iktikaf di dalam masjid, maka tidak boleh melaksanakan yang namanya hubungan suami istri. Kenapa kita harus beriktikaf? Karena iktikaf pahalanya sangat besar. Iktikaf pahalanya sangat luar biasa.
Di dalam Al-Hadis dijelaskan bahwa orang yang beriktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Dengan berdiam diri di dalam masjid, maka akan mencegah dari segala dosa-dosa, mencegah dari segala kesalahan-kesalahan, dan akan mendapatkan aliran-aliran pahala dari orang-orang yang beribadah di dalam masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'takifu alladzi yaqufu dzunuba wa yujra lahul hasanat ka'amilil hasanati kullah. Orang yang beriktikaf itu adalah orang-orang yang berada di dalam masjid, mereka mencegah diri dari beberapa dosa, dan dia akan mendapatkan aliran pahala atau akan dialirkan untuknya beberapa pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang mengamalkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam masjid. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua kaum muslimin, ketika kita berada di dalam masjid, kita beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan zikir, melaksanakan membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang baik. Andaikan kita ini berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa, hanya berdiam diri dan tidak berbuat dosa, tidak ghibah, tidak berbuat lahan yang melupakan Allah, maka berdiam diri kita ini akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang sholat di dalam masjid, sebagaimana pahalanya orang yang zikir di dalam masjid, sebagaimana pahalanya orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam masjid, dan sebagaimana pahalanya orang-orang yang bersedekah di dalam masjid. Maka ini adalah kesempatan, peluang yang sangat besar. Yang sayang apabila kita tidak bisa melakukannya, tidak bisa melaksanakannya. Maka di sini kita telah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW di dalam melaksanakan iktikaf itu, mulai dari malam 21 sampai dengan malam terakhir, malam 29 atau malam 30. Oleh karenanya, monggo kita semuanya, mari kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai malam terakhir kita bisa melaksanakan iktikaf, berdiam diri dalam masjid. Kemudian apa yang harus dijauhi, apa yang harus dihindari di dalam kita melakukan iktikaf? Di dalam melakukan iktikaf, melaksanakan iktikaf di dalam masjid, kondisi kita diusahakan untuk selalu suci, diusahakan untuk selalu memiliki wudhu. Kemudian selama di dalam masjid kita tidak boleh lahan-lahan, tidak boleh melupakan ingat kepada Allah. Kita harus banyak zikir, banyak membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat sunnah, kemudian untuk sedekah dan lain sebagainya. Kita tidak boleh keluar masuk masjid dengan seenak kita. Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW, menceritakan seperti di dalam riwayat hadis Sunan Abu Dawud dijelaskan, an Aisyah radhiyallahu anha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridun. Sunnah, perilaku yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriktikaf adalah jika mereka tidak menjenguk orang yang sakit, wala yashhadu jinazah, dan tidak mendatangi takziah pada orang yang meninggal dunia, wala yamassa imra'atan, dan tidak boleh menyentuh istri atau menggauli istri, wala yubashiroha, dan tidak boleh menggauli istri, wala yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu, dan tidak boleh keluar dari masjid untuk membuang hajat kecuali kalau memang itu tidak bisa ditinggalkan, harus dilakukan, seperti
buang air kecil ataupun buang air besar. Wala i'tikafa ila bisawmin, dan tidak ada pelaksanaan i'tikaf kecuali orang-orang yang melakukan puasa. Wala i'tikafa ila fi masjidil jami, dan tidak bisa dilaksanakan i'tikaf kecuali melaksanakannya di dalam masjid-masjid jami. Masjid yang digunakan untuk tertib sholat 5 waktu, digunakan untuk sholat Jumat, itu yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan i'tikaf. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 ini, mari kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari pahala yang besar, mencari ridha Allah, mencari pengampunan Allah, agar kita semuanya bisa mendapatkan bekal untuk persiapan menghadap kepada Allah nantinya. Maka di sini jangan sampai disia-siakan kesempatan yang ada ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Bila mana di dalam penyampaian kami ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya dan kami mohon ampun kepada Allah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kami akhiri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.